Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Indonesia memiliki flora atau tumbuhan dan fauna atau satwa yang beraneka ragam dan tidak merata. Ada banyak faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya letak geologis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal tersebut yang membuat flora dan fauna di Indonesia mungkin berbeda dengan negara atau kawasan di berbagai belahan bumi lainnya. Persebaran fauna di Indonesia. Pola persebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis, tipe peralihan atau Asia Australis, serta tipe Australis. Tipe yang pertama yakni zona peralihan. Zona peralihan memiliki flora dan fauna yang mempunyai ciri dan karakteristik. Ciri dan karakteristik fauna tipe peralihan merupakan satwa endemik. Apa yang dimaksud dengan satwa endemik? Endemik merupakan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Maksudnya, satwa-satwa ini hanya bisa ditemukan di wilayah tertentu, yaitu Indonesia. Contoh hewan zona peralihan di Indonesia yaitu 1. Komodo, anoa, soa-soa layar, kus-kus beruang, tarsius, dan burung maleo. Komodo atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Nama lain dari komodo adalah buaya darat, walaupun komodo bukanlah spesies buaya. Komodo terbesar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Nusa Kode, Pulau Gilimotang, pesisir barat dan utara Pulau Flores. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Berikut contoh-contoh fauna dari zona peralihan. Karakteristik anoa, tubuhnya gempal dan kekar dengan tanduk yang bulat pipih runcing. Panjang tubuh anoa dapat mencapai 1 meter dan tinggi sekitar 90 cm. Anoa dataran rendah, dewasa umumnya berwarna coklat gelap sampai hitam, dengan putih di leher seperti kalung serta putih pula pada tungkai-tungkai bagian bawah. Anoa dataran rendah merupakan mamalia endemik Sulawesi yang tersebar sebagian Sulawesi bagian utara, tengah, dan tenggara. Kus-kus beruang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya kus-kus beruang memiliki bulu yang lembut dan lebat berwarna hitam keabu-abuan dengan pelangi. Kus-kus beruang betina memiliki kantung yang menghadap ke depan dan berkembang baik di perutnya. Kus-kus beruang memiliki ekor yang panjang dan kuat yang berfungsi untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Aktivitas kus-kus beruang menghabiskan waktu hingga 5 jam beristirahat dan berlindung pada cabang pohon. Perlindungan kus-kus beruang dilindungi sejak tahun 1990. Karakter Tarsius. Tarsius memiliki gigi tajam dan merupakan primata karnivor seutuhnya. Makanan utama Tarsius adalah serangga, namun dia juga bisa memangsa kelelawar, ular maupun burung kecil di habitatnya. Penampakan Tarsius seperti perpaduan antara monyet dan burung hantu karena struktur tengkorak, kepala, dan wajah yang hampir serupa dengan burung hantu, namun dengan tubuh seperti monyet. Tarsius memiliki kemampuan penglihatan yang sangat baik walaupun dengan konsentrasi cahaya yang sangat rendah, serta leher Tarsius dapat diputar 180. Tarsius hidup tersebar tidak hanya di Sulawesi, namun dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatera, dan kemungkinan hidup juga di Pulau Jawa karena menurut pada zaman es akhir ketiga pulau adalah satu dataran luas yang disebut paparan Sunda atau Greater Sunda Land. Burung maleo merupakan anggota suku Mecapodidae yang hanya tersebar di Sulawesi, Bangka, Lembeh, dan Buton.
Flora di daerah peralihan memiliki kesamaan dengan flora di dataran Sunda dan Sahul. Meski tetap memiliki perbedaan, berikut ciri-ciri flora peralihan yang hanya ditemukan di wilayah Indonesia. 1. Daunnya cenderung lebih kecil dan bertumbuh pendek. Daun pada flora peralihan pada dasarnya tidak sebesar jenis flora di zona lainnya. 2. Tumbuhannya kecil. Selain daun yang kecil dan pendek, flora peralihan juga cenderung memiliki tumbuhan yang lebih kecil. Berikut contoh flora di zona peralihan. Flora paling khas di zona peralihan yaitu anggrek serat adalah salah satu tumbuhan endemik Indonesia. Tumbuhan ini menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggrek serat termasuk dalam suku Orchidaceae. Nama ilmiah anggrek serat adalah Dendrobium otile dan sinonimnya adalah Diplocaulobium otile. Nama anggrek serat dalam bahasa lokal Sulawesi adalah anomi, anemi atau alemi. Anggrek serat atau Dendrobium otile tersebar di daerah pedalaman Sulawesi, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Flora yang dapat ditemukan di zona peralihan yaitu eboni, longusai, govasa, anggrek serat, ampopo, cempaka hutan kasar, cengkeh, kayu hitam, cendana, kayu putih. Flora fauna asiatis. Jenis flora fauna ini berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora tipe asiatis memiliki sifat heterogen karena adanya pengaruh dari iklim tropis. Sedangkan fauna pada tipe ini sering disebut juga fauna dataran Sunda. Berikut ciri-ciri flora fauna asiatis. Flora memiliki daun yang lebat. Flora atau tumbuhan asiatis biasanya memiliki daun-daun yang lebat, berukuran besar. Selain memiliki daun yang lebar, tumbuhan di wilayah ini berukuran besar. Fauna memiliki ukuran tubuh yang besar. Terdapat beragam jenis kera dan reptil. Tidak banyak burung dengan beragam warna, namun cenderung memiliki suara merdu. Banyak jenis fauna endemik atau jenis hewan yang hidup di wilayah tertentu. Tidak ada hewan berkantung. Rafflesia almoldi. Bunga ini banyak terdapat Pulau Sumatera, terutama di bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Fauna zona asiatis memiliki ciri yang pertama, memiliki ukuran tubuh yang besar. Kedua, terdapat beragam jenis kera dan reptil. Ketiga, tidak banyak burung dengan beragam warna, namun cenderung memiliki suara merdu. Keempat, banyak jenis fauna endemik atau jenis hewan yang hidup di wilayah tertentu. Kelima, tidak ada hewan berkantung. Contoh fauna asiatis. 1. Harimau. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak. Mereka terutama memangsa ungulata seperti rusa dan babi caleng. Persebaran harimau di Indonesia meliputi harimau Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera, khususnya di bagian utara dan pegunungan barat daya. Harimau Sumatera dapat hidup di berbagai habitat, seperti hutan subpegunungan, hutan pegunungan tropis, hutan rawa air tawar, dan rawa gambut. Beberapa kawasan konservasi yang terdapat harimau Sumatera adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Batang Gandis. Contoh fauna yang ketiga yakni orang-utan. Orang-utan memiliki ciri khas seperti memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutup tubuh mereka. Orang-utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Pejantan dewasa yang dominan memiliki bantalan pipi atau frenza yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan. Orang-utan tersebar di seluruh pulau Kalimantan, termasuk di dataran rendah dan lembah. Orang-utan Kalimantan juga bisa ditemukan di ketinggian hingga 1.500 meter, namun lebih suka di lereng yang subur. Contoh fauna yang ketiga yakni gajah. Gajah memiliki ciri khas seperti belalai panjang, kaki kolumnar, kepala besar, dan telinga lebar yang datar.
Belalai gajah adalah perpanjangan dari bibir atas dan hidungnya yang berfungsi untuk bernapas, minum, dan makan. Persebaran gajah di Indonesia tersebar di beberapa pulau, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Tipe yang ketiga yaitu zona australis. Ciri-ciri flora australis: 1. Memiliki daun paralel. Flora atau tumbuhan tipe australis kebanyakan memiliki daun paralel. Daun paralel atau daun sejajar adalah jenis daun yang memiliki bentuk tulang sejajar dengan garis paralel. Pada setiap bagian ujung tulang daun ini terlihat menyatu. 2. Berdaun panjang. Selain memiliki daun paralel, flora tipe australis juga memiliki daun yang berukuran panjang. Daun-daun pada tipe ini disebut lebih panjang daripada tipe peralihan dan asiatis. 3. Terletak di dangkalan Saul. Tumbuhan jenis australis ini juga banyak ditemukan pada dangkalan Saul. Dangkalan Saul adalah kawasan laut dangkal yang memiliki kedalaman kurang dari 50 meter. Lokasi ini biasanya ada di wilayah timur Indonesia. Manfaat flora zona australis. Flora zona australis memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber pangan utama. Tumbuhan seperti gandum, jagung, dan sayuran memberikan karbohidrat, serat, dan vitamin. Flora zona australis juga memiliki fungsi ekonomi sebagai bahan obat, bahan pangan, penghasil kayu dan arang, dan menghasilkan racun. Contoh fauna pertama yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih memiliki ciri bulu. Burung cendrawasih dikenal karena keindahan bulunya, terutama pada burung jantan yang memiliki bulu berwarna cerah. Kedua, tarian kawin. Burung cendrawasih jantan akan menampilkan tarian untuk menarik perhatian betina. Ketiga, habitat. Burung cendrawasih hidup di hutan lebat yang berada di dataran rendah seperti di Indonesia bagian timur, Papua Nugini, pulau-pulau di Selat Torres, dan bagian timur Australia. Yang keempat, ukuran. Ukuran burung cendrawasih bervariasi, mulai dari burung cendrawasih raja yang berukuran 15 cm dan berat 50 gram hingga kuakalame ekor kuning yang berukuran 110 cm dan sagu bega jambul keriting yang berukuran mencapai 430 gram. Burung cendrawasih tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan Australia Timur, yaitu yang pertama Pulau Papua, yang kedua Pulau-Pulau Selat Torres, yang ketiga Papua Nugini, yang keempat Kepulauan Aru, Maluku, dan yang kelima Pulau Kobror. Contoh fauna yang kedua yaitu landak Papua. Landak Papua memiliki karakteristik Diagnatafem atau yang lebih akrab dikenal sebagai landak Papua merupakan hewan jenis landak yang tubuhnya berduri namun lebih pendek. Selain itu, landak Papua juga termasuk jenis hewan yang unik karena masuk ke dalam keluarga mamalia, namun mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Persebaran landak Papua atau Nokdiak atau Zaglossus bruigini dapat ditemukan di pegunungan Papua, Indonesia. Landak irian ini merupakan satwa liar endemik tanah Papua yang dikategorikan rentan oleh IUCN. Contoh flora yang pertama yaitu pohon eboni. Karakteristik pohon eboni memiliki tinggi hingga 40 meter dengan diameter batang kayu mencapai 1 meter. Kayu eboni memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya berwarna coklat gelap, agak kehitaman, bertekstur halus dengan arah serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu, serta permukaan kayu yang licin. Menurut Al-Rashid, eboni yang memiliki penyebaran paling luas adalah Diospyros verea, yaitu seluruh Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sementara yang paling sempit Diospyros celebica hanya di Sulawesi. Contoh flora yang kedua yaitu sagu. Sagu memiliki karakteristik yaitu secara umum tumbuhan sagu tumbuh dalam bentuk rumpun, memiliki bentuk pohon tegak dan tinggi, batang bebas daun sekitar 10-20 meter. Dalam setiap tangkai daun terdiri dari 50 pasang anak daun dengan ukuran bervariasi antara 60-180 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Persebaran sagu selain Papua antara lain Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Barat atau Mentawai, dan Kepulauan Riau.